Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Bincang Steven. Sekarang kita akan coba bahas tentang skema karakter Steven. Di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu Steven dan kemudian bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. Sekarang skemanya bagaimana? Jadi setelah Anda tes Steven, Anda akan mengetahui di mana sebetulnya letak mesin kecerdasan yang dominan, yang disebut dengan mesin kecerdasan dominan tadi. Kita akan tahu masing-masing punya satu mesin kecerdasan dominan yang dibagi menjadi 5. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kalau Anda berkarakter sensing, maka yang dominan adalah sensorik. Ada 5 sensor kita, ada penglihatan, ada pendengaran, ada perabaan, ada penciuman, ada perasa. Perasaan maksudnya indera kecap ya. Jadi orang sensing adalah orang yang selalu mengandalkan kelima itu. Maka orang sensing kalau tidak terlihat kurang yakin, kalau tidak teraba kurang yakin, apalagi tidak tercium. Oleh karena itu orang sensing ini tipe yang realistis banget. Jadi segala sesuatunya perlu dikasih contoh yang real, baru dia bisa melakukannya. Maka satu kata kunci bagi tipe sensing untuk dia bisa belajar, apa itu? Experience is the best teacher. Yang dalam Al-Quran dikatakan wal tanzur nafsu maqaddamat lighad, lihatlah apa yang sudah terjadi untuk masa yang akan datang. Experience is the best teacher. Ini bagi tipe sensing yang mengandalkan 5 inderanya. Jadi kalau kita mau aplikasikan dalam pelajaran misalnya, orang sensing perlu learning by doing. Karena dengan dia meraba, melihat, mempraktekkan, itu akan semakin membuat seolah-olah pelajarannya masuk. Maka harus banyak practice. Practice makes perfect. Allah bisa karena biasa. Itu bagi tipe sensing. Bagi tipe thinking adalah tipe pemikir. Pemikir. Maka segala sesuatu harus dimulai dari logika. Segala sesuatu harus ada jawabannya, reasonnya, why. Kalau Anda bisa meyakini tipe thinking, maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baru bagi tipe thinking. Dan memang agak tidak mudah untuk mempengaruhi tipe thinking kalau kita tidak mulai dengan diskusi big why. Intuiting kecerdasannya pada imajinasi. Maka kadang-kadang kita lihat tipe intuiting itu menghayal, melamun sendirian, sedang mengimajinasikan idenya, visinya, cita-cita besar, bagaimana membuat perubahan. Karena ini dia tipe visioner, maka kelebihannya adalah dia seolah memacu mesinnya cepat. Kurangannya satu, kalau dia memacu mesinnya seperti time tunnel, dia agak sering pelupa di masa kapan dia sedang hidup. Maka seolah-olah dia sedang terdisorientasi, tipe intuitif. Tapi kehebatannya pada imajinasinya yang hebat. Maka biasanya ide-ide kreatif, ide-ide brilian, bikin skenario yang baik, itu tipe-tipe intuitif jago. Feeling bagaimana? Feeling mengandalkan perasaan, orangnya mudah terenyuh, mudah tersentuh, empatinya tinggi, sehingga banyak temannya, banyak sahabatnya, banyak followernya. Orang feeling selalu mengandalkan perasaannya, sehingga kadang-kadang dia menjadi mood swinger. Kalau dia lagi semangat, 3 hari 3 malam dia akan kerjain. Tapi kalau lagi muncul bad moodnya, lama kali dia akan mencoba untuk membangun moodnya biar dia bangun kembali dan baik kembali. Insting di mana? Insting ini otak tengah. Karena dia di tengah, posisinya dia serba bisa melakukan apapun. Fast learner, bisa melakukan aktivitas apapun. Multi talented, hanya sayang dia bisa segala macam, tapi tidak mendalam. Jadi dia tipe generalis, bisa semuanya, tapi tidak menjadi seorang spesialis seperti belahan 4 yang lainnya. Teman-teman, para sahabat, kalau kita tahu masing-masing kecerdasan ini, masing-masing karakter ini, maka sebetulnya kita bisa memfungsikan, menempatkan, dan berkomunikasi dengan masing-masing karakter sesuai dengan gaya komunikasi yang sesuai. Contoh, sensing, lakukanlah komunikasi secara reality. Kalau pengen memberikan contoh kepada tipe sensing, berikan gambarnya, berikan bendanya, sehingga itu menjadi sesuatu yang real. Thinking, kita berkomunikasi yang tipe thinking lewat logikanya. Kalau kita bisa mendebatnya lewat logikanya, maka apapun yang kita inginkan bisa dilakukan. Kalau intuiting, tentu kita harus bicara tentang masa depan, perubahan-perubahan, bicara tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Feeling jangan main hati.
feeling, mainnya dari perasaan. Ajak ngobrol, ajak diskusi, main feeling. Kalau insting bagaimana? Insting serba cepat. Jadi kalau Anda lambat-lambat, lelet-lelet ya, bagi orang insting, waduh lama banget. Dia pengen cepat, cepat, tek 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 tek, dan lakukan segala sesuatunya dengan terstruktur dan terukur. Kalau kita lama-lama, masya Allah, lama sekali bagi tipe insting. Nah inilah kelima belahan otak ini, kalau kita bisa pahami satu sama lainnya, kita akan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menyesuaikan orang lain sesuai dengan makomatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.